tradisi menulis santri sekarang itu sangat minim. Jadi lebih kepada hafalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan sesi kali ini kita di bulan Ramadan tentunya masih mau membahas soal tulisan, dan beliau ini salah satu penulis tetap di PCNU Kabupaten Pati, di websitenya tentunya, dan juga kembali lagi dengan saya host pada sesi kali ini dengan Mas Wahyu Putra, dan juga pada kali ini kita mau berbincang banyak dengan Mas Iqbal Dawami selaku penulis tetap di website PCNU Kabupaten Pati. Nah, kita sebelumnya sih lebih enaknya kita perkenalan dulu, Pak. Monggo diperkenalkan nama, asal, terus. Oke, ya, terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Iqbal Dawami, saya aslinya Pandeglang, ya, tetapi tinggal di Margomulyo, Tayu, ya. Jadi sudah mungkin sekitar rentang di bawah 10 tahun ya. Saya lama di Jogja. Nah, jadi saya memang berkecimpung di dunia literasi, dunia baca tulis, ya. Jadi keseharian saya adalah memang di dunia perbukuan. Jadi kalau tidak membaca ya menulis gitu ya, kan. Membaca menulis. Ya, kemudian juga menerbitkan juga orang-orang yang ingin menerbitkan karyanya lewat saya gitu kan ya. Karena di sana banyak gitu kan, orang-orang yang punya karya tetapi tidak diterbitkan. Entah itu mungkin ketika ditawarkan ke penerbit lain ditolak, ataupun mungkin mereka tidak terbayangkan ingin menerbitkan bukunya, ingin menerbitkan karyanya karena sederhana mungkin. Padahal sesederhana apapun lebih baik diterbitkan, begitu. Menurut saya seperti itu. Berarti dari Pandeglang, Banten ya? Iya, betul. Terus itu di Jogja sebagai mahasiswa. Terus di juga Tayu sebagai sama istri atau gimana ceritanya? Iya. Jadi di Jogja itu saya kuliah S1, S2 ya, kemudian juga bekerja di penerbit nasional ya. Di sana saya kurang lebih 3 tahun ya. Kemudian saya resign dan mendirikan penerbit sendiri. Ya, kemudian saya boyongan ke Pati ya. Kebetulan istri orang Pati, jadi saya di Tayu, dan kemudian mendirikan penerbit ya di rumah sendiri ya. Saya kelola sedikit demi sedikit juga ya, dan kemudian juga saya menjadi editor juga di berbagai penerbit nasional ya, seperti Mizan, Gramedia dan lain sebagainya, dan juga menulis juga gitu kan ya. Itulah karena kehidupannya seperti itu ya. Berarti berkecimpung di dunia literasi ya? Di dunia literasi ya. Kalau boleh tahu kesibukan hari ini itu ngapain, Pak? Dosen ataukah bekerja? Enggak. Memang itu saja. Pure di literasi, di dunia penerbitan, di tulisan. Tidak nyambi jadi dosen, jadi guru gitu, tidak ya. Walaupun memang ada ya guru dalam arti menjadi seorang trainer. Nah, saya juga ngisi-ngisi pelatihan menulis ya, ke sekolah, ke pondok, ke kampus-kampus begitu. Oke. Nah, ini mungkin dari yang di rumah ini pengen tahu tulisan Bapak yang di PCNU ini itu apa sih? Maksudnya meliputi apa dan di hari apa? Tulisan saya kebanyakan refleksi ya. Jadi merefleksikan apa yang saya pikirkan, yang saya rasakan, yang saya alami, yang saya temui ya di sekitar saya gitu kan. Yang menyangkut berbagai hal sebetulnya. Ada tentang kemasyarakatan, tentang keluarga juga gitu kan. Tentang spiritual dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat sederhana sekali. Kalau teman-teman baca ya, tulisan-tulisan saya sangat sederhana ya. Kebanyakan dengan kisah gitu kan, storytelling itu yang saya gunakan dalam kepenulisan, tidak jelimet begitu, sehingga tulisan tersebut mudah dipahami dan bisa diterima, enak dibaca gitu. Terus itu Pak,
Di PCNU tersendiri itu terbitnya itu hari apa? Setiap hari apa atau berapa minggu sekali? Setiap Sabtu, kalau tidak salah setiap Sabtu Setiap ya. Sabtu. Karena itu kan redaktur ya, yang mengatur publikasi di websitenya. Karena tugas saya hanya menulis saja sebetulnya seperti itu. Oke, oke. Di PCNU tersendiri menulis itu udah dari dulu atau berapa tahun atau baru berapa bulan? Ya mungkin sekitar 1 tahunan ya baru ya. Satu tahun. Tahunan ya. 1 tahun dulunya 1 tahunan. itu masuk di PCNU. Adakah rekomendasi atau memang ya saya Ya merekomendasikan ya, rekomendasikan dari teman-teman. Jadi banyak kan teman-teman dari PCNU juga, teman-teman saya yang di luar PCNU juga kami sering bikin kegiatan bareng gitu kan. Ada yang namanya Tadarus Buku dengan Mas Niam, kan ada juga Pak Ratna, Andi Irawan juga. Kami memang sering ketemu dan membahas tentang dunia literasi gitu kan. berarti di Pati ini ada sebuah komunitas atau grup itu ya Pak? Atau Ada, nggak ada? iya ada. Apa itu Pak? Tadarus Buku namanya. Tadarus Buku. Tadarus Buku. Foundernya Bapak sendiri? Foundernya kami nggak tahu ya. Oh nggak tahu. Kami bareng-bareng Ya, aja intinya gitu kan. ada itu ya, Ada Pak? ya. Di situ Karena ketuanya bergantian. Oh gitu. Bergantian. Bergantian berapa tahun sekali? Iya sesukanya. Oh, sesuka. Nah, oke. Sukanya gitu. Nah, dari karya Bapak ini yang sudah terbit itu berapakah? Ataukah bisa ngitung, Pak? Sekitar 35 buku ya yang 35 sudah buku. diterbitkan oleh tulisan saya sendiri ya, sekitar 35 buku dari berbagai penerbit, di berbagai penerbit diterbitkannya. Itu semua tentang refleksi atau Macam-macam. yang paling sulit? Yang paling sulit apa ya? Mungkin juga ada kamus juga, kamus Islam ya. Kemudian juga ada di Gramedia, juga ada di Mizan, juga ada. Tapi memang kebanyakan buku-buku keislaman kalau saya ya, refleksi tapi keislaman isinya. Karena memang background saya kan dari UIN ya, dari UIN. Nah itu yang kemudian saya olah gitu kan, yang saya dapatkan waktu kuliah, saya olah kemudian menjadi tulisan-tulisan dan bisa dibukukan gitu. Oke. Gini lagi Pak, sama kan berarti Bapak kalau di Pati ini kan memang fokusnya di penulisan dan literasi. Nah, sebelumnya itu bagaimana sih Bapak dulu kan di mahasiswa Jogja itu sampai timbul minat baca, minat menulis. Nah, itu seperti apa Pak sebagai mahasiswa dulu? Iya. Memang iklim di Jogja itu kan hidup ya, literasi itu. Jadi kami sama-sama berkompetisi untuk dimuat di media massa, gitu kan. Dan kebetulan juga kami membuat komunitas juga, namanya Komunitas Presensi Jogja waktu itu. Nah, karena kami kebanyakan itu fokus di resensi, gitu kan. Secara otomatis kan kita jadi rajin membaca, kan. Jadi itu sudah terbangun. Itu budaya bacanya udah terbangun. Nah pertanyaannya adalah kenapa kami bisa terdorong untuk bisa konsisten untuk membaca? Karena ada bayarannya, gitu kan. Yang ngasih bayaran? Dari media. Oh dari media. Dari media. Jadi kalau tulisan kita dimuat di media, ya kita dapat honor, gitu kan. Baik dari penerbitnya maupun dari media yang memuat tulisan kita. Nah itu yang membuat kita semangat kan, karena mahasiswa kan kita kadang yang sebagai pas-pasan gitu kan, nah kita butuh gitu kan honor itu. Asupan uang ya. Oh, iya, asupan uang, iya itu yang menjadikan kita semangat untuk menulis. Nah mungkin kenapa orang tidak semangat, karena dia tidak punya tujuan buat apa nulis itu. Karena kami jelas gitu kan, nulis ya buat cari honor gitu kan. Dan kenapa buku di resensi itu, karena selain dapat honor juga dapat buku-buku baru, gitu kan, buku-buku baru. Jadi saya dulu itu hampir 1 bulan mungkin mendapatkan 15 buku baru ya dari berbagai penerbit. Karena penerbit itu juga
ingin mempromosikan lewat kami gitu kan sebagai prasensi gitu kan. Jadi hampir mungkin jarang sekali beli buku ya pakai uang sendiri. Kami sering dikirimi buku-buku. Nah itu keuntungannya juga meresensi buku. Nah, kalau boleh tahu itu berapa sih Pak? Kok sampai itu? Ya misalkan ya katakanlah rata-rata 300.000 Itu satu buku. Satu resensi ya rata-rata ya, tapi ada juga yang 100, 200, 300, ada yang 500 juga ada, tergantung medianya kan, tetapi diambil rata-rata 300 itu dari medianya, belum dari penerbitnya gitu kan. Katakanlah misalkan 200, 500 gitu kan. Kita dapat buku bonus, buku 2 buku baru, nah itu bisa kita resensi lagi gitu kan. Bayangkan kalau resensi kita dimuat 1 bulan paling nggak 2 aja, dapat 1 juta kan. Tahun itu sangat-sangat lumayan gitu kan. Tahun 2007, 2005 gitu Uang kan. 1 juta itu lumayan. Iya, besar sekali itu. Bisa neraktir, bisa jalan-jalan begitu. Nah itulah keuntungannya gitu kan. Oke, kita kembali lagi ke PCNU ini Pak. Nah, boleh di spill dong satu tulisan yang menurut Bapak itu memang apa ya? Ini bisa enak dibaca sama teman-teman yang di rumah. Contoh, maksudnya kasih spill satu dong karya Bapak. Karya saya. Iya. Ya saya lupa ya yang edisi berapa ya yang dimuat di website. Tetapi ada satu tulisan saya di situ yang berbicara soal ghirah semangat menulis para ulama, gitu kan, para ulama, dan terutama saya tidak jauh-jauh mencari contoh ulama, tapi dari Pati sendiri, gitu kan, dari Kiai Sahal, gitu kan, Sahal, terus kemudian dari Gusmus, dari abahnya, itu yang kemudian saya olah, gitu kan, agar itu bisa membangunkan para santri untuk juga senang menulis, senang membaca, gitu kan. Karena apa? Karena bisa dibilang kita ini, gitu kan, saya nulis di situ tuh santri itu pada umumnya ini otokritik saya gitu kan, sebagai saking saya sayangnya kepada dunia pesantren juga para santri, dan kebetulan juga saya sering mengisi pelatihan menulis juga. Jadi sangat minim gitu kan. Tradisi menulis santri sekarang itu sangat minim. Jadi lebih kepada hafalannya, ya kan? Lebih tradisi hafalannya oke gitu kan. Tetapi tradisi menulisnya sangat kurang. Padahal ulama-ulama kita terdahulu sudah memberikan contoh bagaimana tradisi hafalannya oke, tradisi menulisnya juga oke. Jadi banyak karya-karyanya juga dulu. Nah, bayangkan kalau itu tidak ada generasinya lagi sekarang. Jadi kalau bukan santri sekarang siapa lagi gitu kan yang akan melanjutkan tradisi menulis tadi itu. Nah itu yang saya kemudian mencoba membangunkan lewat tulisan-tulisan seperti itu. Gitu. Setelah itu, menurut Bapak apakah itu memang terobosan luar, maksudnya terobosan paling oke untuk membangunkan minat literasi dari teman-teman santri, atau ada plan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah? Ya tentu ada tahapannya, gitu kan. Tetapi yang paling penting kan soal mindsetnya dulu, gitu kan. Soal cara berpikir kita tentang betapa pentingnya, gitu kan, dunia kepenulisan. Mungkin ketika orang belajar pertama itu tidak terasa, gitu kan, tentang pentingnya menulis tadi itu. Hanya sekedar nulis apa sih, gitu kan, pentingnya nulis nggak kerasa, gitu kan. Tetapi, gitu kan, kalau orang sudah pintar menulis, gitu kan, itu akan kepake akan selamanya, gitu kan. Ketika sudah mahasiswa bikin makalah, kalau sudah bisa menulis dia enak, menulis skripsi, gitu kan. Dia sering akan menulis artikel, bahkan ketika dia sudah bekerja, misalkan jadi guru, jadi dosen nanti ya, gitu kan. Nah itu akan terlihat orang yang bisa menulis dan yang tidak. Itu yang bisa membedakannya nanti. Guru yang bisa menulis dengan guru yang tidak. Nah gitu. Dan itu dimulai dari pada masa pas di sekolah. Iya, gitu. Oke. Siap Bapak. Nah, ini sama mungkin
kita sendiri ya, saya sendiri sebagai Ibnu lah di NU ini, mungkin apa ya, gimana sih kita itu menimbulkan minat baca kita. Kita nggak ada orientasi wah nanti kita dapat income. Selain itu Pak, selain itu gimana cara kita menumbuhkan itu dan kita tuangkan di tulisan. Iya itu tadi. Pertama harus punya tujuan, gitu kan. Tujuannya apapun sebetulnya kan. Kalau saya kan masih mahasiswa kan tujuannya adalah income, gitu kan. Nah, carilah tujuan yang paling kuat apa, gitu kan. Contoh apa Pak? Ya bisa misalkan tujuan saya adalah ingin meneruskan tradisi ulama, gitu kan. Oke, gitu kan. Jadi tergantung tujuan sekuat apa tujuan kita itu. Nah, kalau memang itu tujuannya kuat, oke lanjutkan. Karena itu yang sangat menentukan, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah punya komunitas. Karena dengan komunitas kita akan saling menyemangati, ya kan? Saling bisa belajar bareng, bisa silaturahmi ke para penulis yang ada di Pati, di luar Pati, gitu kan? Minta nasihat, masukan, juga mungkin juga bisa minta diajarkan seperti itu. Nah, itu sangat penting dua hal itu. Karena kalau tanpa ada dua hal itu, boleh jadi dia tidak akan konsisten. Tidak akan konsisten. Hanya sekedar angin-anginan gitu ya. Tidak akan konsisten karena tidak punya tujuan yang jelas atau tidak punya tujuan yang kuat gitu kan. Karena kalau tujuan yang kuat itu yang akan menentukan, Mas. Kalau nggak kuat nggak bakal bisa. Yang kedua komunitas. Kalau nggak tanpa komunitas mungkin bisa berjalan sendiri ya. Tetapi dia juga sama, tidak punya teman berjuang gitu kan. Nah, tapi kalau ada komunitas, kita sama-sama bareng, ayo kita belajar bareng, saling membaca, saling mengkritik tulisan gitu kan, saling memberikan masukan, itu cepat nanti belajarnya. Dan itu bisa terbangun, apalagi kalau ada wadahnya ya dari NU sendiri gitu kan. Sudah ada, artinya itu sudah dimasukkan ke struktur gitu kan, entah itu mungkin aturan atau kebijakan misalkan, itu lebih baik lagi menurut saya gitu kan. Nah mungkin gini Pak, kan misal ya ini saya kan nggak pernah menulis sama sekali. Nah cuma bagaimana sih langkah kita awal itu sampai kita menjadi tulisan, ataukah ngasal ya saya nulis atau seperti apa? Banyak cara ya, tetapi yang paling mudah menurut saya adalah kita menulis tanpa berpikir. Jadi ketika sedang di laptop gitu kan ya, apa yang terbesit dalam pikiran kita gitu kan, tulis aja. Atau ketika kita ini di suasana apa, ada apa, tulis aja dulu, terus seperti itu kan ya. Kita rasakan, pasti itu akan banyak sekali loncatan pikiran kan, loncat pikiran gitu kan. Tetapi lama kelamaan gitu kan, kita akan masuk ritmenya, gitu kan, masuk satu tema yang kita dapatkan dari tulisan itu. Itu yang paling mudah gitu kan ya, yang paling sederhana gitu kan. Karena kalau kita berpikir dulu, itu langsung mandek nulisnya. Gitu. Pasti kesulitan. Kesulitan. Kita sudah punya ide nih gitu kan. Kita ingin nulis tentang soal apa misalkan ya. Soal peran gitu kan. Peran Ibnu di Pati misalkan. Wah, udah bingung. Apa dulu nih itu kan, ya, bingung karena tidak berdasarkan dari kita diri sendiri dulu, dari luar itu kan. Tapi kalau dari diri kita dulu itu kan, ya udah kita keluarkan dulu kan apa yang kita punya gitu kan. Bisa dimulai dengan cerita sendiri dulu sebagai anggota Ibnu misalkan, pengalaman dulu, nanti baru masuk dari bahan-bahannya dulu baru masuk gitu kan. Pengalamannya seperti itu. Berarti kita udah nulis aja lah, nulis pengalaman aja. Kita di Ibnu apa, terus bayangan kita yang di otak ini langsung kita tulis lah. Betul. Tapi kadang kan ada yang minder, wah ini aku nulis apa ini ya? Enggak masalah. Yang penting penuhi dulu penuhi di lembaran episode itu gitu kan.
Udah itu udah penuh aja udah bersyukur, gitu kan. Artinya kita sudah bisa menuliskan. Tinggal bagaimana kemudian mengkoreksinya, ya kan, mengeditnya. Itu belakangan. Itu belakangan. Saya seperti itu menulis itu. Berarti dulunya Bapak pun seperti itu ya? Seperti itu. Ngasal nulis Asal apa? dulu. Iya. Karena menulis itu habit, kebiasaan, Mas. Keterampilan, ya. Karena keterampilan itu kan berdasarkan kebiasaan. Nah, itu yang harus dibangun dulu oleh kita. Kita biasakan untuk menulis setiap hari. Saya sampai sekarang menulis catatan harian, Mas. Itu untuk menjaga kebiasaan, gitu kan. Nah, itu yang penting, kebiasaan, dibiasakan, ya. Bukan soal durasinya, gitu kan. Tapi soal kebiasaannya. Misalkan kalau oke lah sehari misalkan ya setengah jam masih berat juga, cukup 5 menit saja, gitu kan. 5 menit itu kan artinya mudah lah dilakukan, gitu kan. 5 menit kita nggak bisa sih nulis selama 5 menit, gitu kan. Apapun itu isinya bebas. Itu dulu yang harus dibiasakan, Mas. Jangan seminggu nulis gitu kan. Tapi 1 tahun nggak pernah nulis lagi, ya, gitu kan. Oke, berarti setiap hari walaupun 5 menit nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Oke, nggak masalah. Nah, kalau boleh tahu dulu itu pertama kali Bapak nulis itu sesuai pengalaman Bapak mau apa, mau cerita apa, Bapak tulis itu apa dulu, Pak? Ya macam-macam, gitu kan. Pertama kali ya, saya kan dulu mulai nulis itu di pesantren juga ya, di pesantren. Saya di Ciamis waktu itu, yang jauh dari rumah, ya kan. Pengalaman nulis itulah, pengalaman di pesantren itulah yang saya tulis itu kan. Saya pesantren bawa laptop Pak atau tulisan? Enggak, saya ke pesantren itu tahun 99, gitu kan. Itu belum ada laptop, komputer aja masih jarang. Jadi tulisan tangan. Ya saya tulis apa yang saya rasakan di pesantren gitu kan, tentang kesedihan saya, tentang kegembiraan saya, gitu kan, tentang kegalauan. Itu saya tulis di situ. Gitu kan. Itulah awal mula terbangun tentang kesenangan menulis. Ternyata asik menulis itu kan. Begitu, Mas. Closing statement buat teman-teman yang di rumah mungkin biar itu tadi Pak, kita juga semangat membaca, semangat menulis walaupun 5 menit dalam 1 hari. Iya. Baik teman-teman, gitu kan. Kalau ingin menjadi seorang penulis atau ingin berkarya, gitu kan ya, pastikan kita punya kebiasaan menulis, gitu kan. Dimulai dari mana? Dimulai dari apa yang kita rasakan dulu. Kemudian apa yang kita pikirkan. Soal tema, soal subjek tulisan itu soal belakangan. Nanti gitu kan. dulu ya. Nanti dulu itu. Pokoknya jangan langsung radar edit kita itu jalan, nggak usah gitu kan. Itu dulu saja sebetulnya hal-hal sederhana. Itu dibangun gitu kan. Dan kemudian yang kedua adalah setelah itu kita sudah mulai nulis 5 menit gitu kan. Konsistensi yang sangat penting. Konsisten. 1 minggu bisa nggak bolong-bolong nih gitu kan. Ibaratnya kita puasa 1 bulan Ramadan gitu kan. Itu kan nggak bolong-bolong karena kita punya komitmen, punya konsisten gitu kan. Nah, yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu artinya apa? Menurut Mas, komitmen itu artinya apa? Komitmen. Ya komitmen ya. Wes sepakat aku ini. Betul. Artinya kita sudah menyepakati diri kita, itu kan. Apapun ada halangan ada halangan apapun, gitu kan. Pokoknya dilakukan. Itu komitmen. Menulis juga seperti itu kalau pengen sukses. Komitmen ya. Komitmen. Jangan jadikan alasan sibuk, jangan jadikan alasan tidak punya waktu, jangan jadikan ada alasan banyak pekerjaan, gitu kan. Jangan jadikan alasan itu. Pokoknya lakukan saja. Itulah komitmen. Cukup 5 menit saja gitu kan. Nah, nanti kalau sudah terbangun 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, kalau udah asik itu ya berjam-jam udah nggak terasa. Pokoknya gitu kalau kan. seneng ya nggak kerasa. Nggak kerasa, gitu kan. Minimal 5 menit. Itu saja sebetulnya dibangun. Habitnya tadi itu, kebiasaannya itu.
Nah, kalau sudah terbiasa itu kan, itu udah enak. Tinggal menunggu waktu saja, gitu kan. Bayangkan kalau sehari misalkan ya, katakanlah 1 atau setengah halaman lah, gitu kan. Jangan 1 halaman ya, setengah halaman. 2 hari 1 halaman. Nah, kali misalkan 1 bulan. Oh, udah berapa halaman coba? 60 kalau 2 halaman. Iya kan? Kali misalkan 6 bulan, kali 1 tahun, itu sudah berapa buku yang bisa diterbitkan? Nggak terasa, gitu kan? Buku itu kan dituliskan dari 1 huruf, 1 per kata ya, kemudian per kalimat, per paragraf terus, gitu kan? Jadi jangan lihat utuhnya, gitu kan? Tetapi lihatlah prosesnya tadi itu, seperti itu saya. Per artikel saya nulis terus, jadi buku. 1 buku terbit, 2 buku, 3 buku, 4 buku, hingga 35 buku. Sampai sekarang juga terus, gitu kan. Oke. Begitu Mas. Seperti itu ya. Ya. Apakah ada slogan Pak mungkin untuk pembaca, penulis? Maksudnya slogan dari Bapak mungkin ada. Slogan saya apa ya? Ya, hidup jika kalian memang punya panggilan hidup, gitu kan ya, maka panggilan hidup itu harus diikuti, gitu kan. Follow your passion. Jadi diikuti passion kita itu. Nah, kalau memang passion kita adalah menulis, ikuti itu, gitu kan. Sampai berhasil, bahkan mungkin sampai seumur hidup, gitu kan. Kalau pengen berhasil, gitu kan. Dan saya nanti akan ketemu hasilnya. Jadi jangan setengah-setengah, gitu. Artinya tekun. Jangan setengah-setengah, gitu kan. Kalau pengen nulis terus, gitu kan ya. Nanti suatu saat ada momen tertentu yang akan kita dapatkan. Saya bisa keliling Indonesia, gitu kan, dari menulis. Dari Aceh sampai Papua, saya pernah, gitu kan. Itu gara-gara menulis, gitu kan. Apapun yang saya inginkan juga ya, mewujudkan mimpi-mimpi saya, gitu kan. Dari menulis. Saya bisa beli kebun, punya mobil dari menulis, gitu kan. Maka kalau ingin kaya, menulislah. Oke. Kalau ingin kaya, menulislah. Gitu kan. Konsisten. Oke, terima kasih Bapak Iqbal Dawami selaku penulis tetap di PCNU Kabupaten Pati. Tentunya diingatkan kembali untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Karena juga itu kalau katanya Yai termasuk syiar. Seperti itu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.